Tujuan pembelajaran kita belajar mengenai apa yang akan disampaikan hari ini. Tujuannya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini kepada coba baca nomor satu. Memakai kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ulang ayat nomor 2 apa? Nah, jadi yang tujuan belajar ada 4. Yang pertama mengenai memahami kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat menunjukkan sikap kejujuran dan kasih sayang, implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada gambar. Jadi mengenai tadi pelajaran kita materi ini tentang apa? Kisah keteladanan. Nah, kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Di dalam keteladanan Nabi Muhammad SAW ada 2 yang akan dibahas teladannya. Teladan apa teladan? Patut ditiru, patut dicontoh. Itu namanya teladan. Jadi pertama kejujuran. Ini ada gambar mengenai tentang kejujuran. Nah, ini mengenai tentang anak sedang ujian. Ini mengenai anak sedang belanja. Ini tentang anak sedang ujian. Nah, kira-kira kalau yang ini jujur apa tidak? Tidak. Kalau yang ini jujur. Kalau yang ini tidak, karena temannya itu mencontek buku. Kalau yang ini dia itu karena temannya bekerja sama kelompok dan sering berdiskusi. Lanjut mengenai gambar kedua tentang kasih sayang terhadap keluarga, lingkungan, dan terhadap anak yatim dan anak fakir miskin. Nah, mengenai itu berarti kita masuk ke materinya lagi. Sebelumnya ada pretest. Ada pretest, ibu bagikan pretest. Soal pretest, nanti kalian akan mengerjakan soal pretest dan kalian nanti akan ibu lihat. Pretest ini apa? Pretest adalah tes awal menjelang masuk pelajaran. Jadi ibu pengen tahu sampai jauh mana kalian sudah paham materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW.
Tapi di antara pemimpin-pemimpin Quraisy pada bersaing pengen meletakkan Hajar Aswad kembali ke Ka'bah. Akhirnya Nabi Muhammad datang memberikan solusi. Apa solusinya? Oh, solusinya dilepaskan sorban Nabi Muhammad, kemudian dibentangkan, diletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah. Lalu bagaimana? Diajak semua kabilah-kabilah pemimpin-pemimpin tadi, kabilah pemimpin, kepala suku, ayo pegang tepi-tepi kain supaya adil, semua dapat, semua rata. Di antara mereka tidak ada yang musisi paham lagi, mereka setuju. Sebab apa? Yang menyarankan ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang selalu berkata jujur dan selalu berbuat benar apa adanya. Akhirnya dipotonglah batu Hajar Aswad tadi sampai ke Ka'bah. Kemudian diletakkan Hajar Aswad ke dalam Ka'bah lagi. Hajar Aswad kan letaknya di pintu dekat pintu Ka'bah. Itu. Akhirnya apa? Sampailah setelah selesai itu tidak ada posisi paham lagi. Kemudian lanjut kita ke materi tentang kasih sayangnya lagi, kejujurannya. Sampai di sini ada pertanyaan. Apa Adnan? Hajar Aswad itu apa? Hajar Aswad adalah batu hitam. Hajar batu, Aswad hitam. Batu hitam. Tapi sebenarnya kenyataannya Hajar Aswad itu nggak hitam, warnanya putih. Jadi Hajar Aswad ini batu mulia yang langsung Allah turunkan dari surga, kemudian diletakkannya maka diletakkan di Ka'bah. Jadi Hajar Aswad, banyak orang yang selalu ingin mengusuk Hajar Aswad itu, karena banyak orang-orang yang sering memegang Hajar Aswad yang tadinya putih, karena ada dosa-dosa dan kotoran-kotoran manusia tadi sudah banyak yang melekat di situ, akhirnya Hajar Aswad itu lama-lama menjadi hitam. Bahkan sampai dijadikan kemusyrikan. Saking kenapa musyrik? Hajar Aswad tadi itu ketika terjadi pergantian masa Nabi Muhammad tidak ada, beberapa orang yang empat dia juga nggak ada dari masa-masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terjadi peperangan. Hajar Aswad ini kemudian dia dirampas oleh banyak orang-orang yang ingin menguasai Hajar Aswad ini, karena mereka merasa Hajar Aswad ini batu yang punya kayak dibikin jimat, jadi dipecah-pecahkannya. Makanya Hajar Aswad yang sekarang kita lihat di Ka'bah itu bentuknya pecah-pecah. Padahal sebenarnya Hajar Aswad itu bulat besar, tapi karena tadi ada perselisihan dipecah-pecahin sama orang, akhirnya memang menjadi kecil. Tuh, dijadikan apa? Dijadikan jimat. Jangankan buat Hajar Aswad, penutup Ka'bah, tahu penutup Ka'bah yang kita pernah lihat? Itu namanya kiswah dan bahasa Arab, itu pun digunting-gunting sama orang yang niatnya pergi haji hanya untuk mengambil jimat. Padahal kalau Allah jadikan mereka pada saat itu pergi haji mau dihukum langsung dapat aja. Ada yang dia sudah sampai Ka'bah tapi nggak sampai Ka'bah. Ada yang sampai Ka'bah dia jadi orang gila, ada. Itu, tapi itu kalau Allah kasih hukum, kalau Allah dikasih hukum sama Allah, itu tanda apa? Tanda Allah mengasih hukuman nanti, azabnya nanti belakang. Nah lanjut kembali ke materi Ibu tentang kasih sayang. Kasih sayang Nabi Muhammad itu terhadap keluarganya, terhadap anak yatim, ya. Alamin rahmat bagi seluruh alam semesta. Betul. Jadi Nabi Muhammad itu ke keluarga. Contoh waktu Nabi Muhammad punya anak, berapa anak Nabi Muhammad? 7 orang. Dari 7 ini berapa laki-laki? 3. Berapa? 3 laki-laki meninggal kecil. Makanya Nabi Muhammad saking sedihnya, akhirnya Ali bin Abi Thalib, anak dari pamannya, tinggal dari kecil sama Nabi Muhammad. Ali itu. Kemudian yang 4 ini perempuan sampai besar. Salah satu yang paling disayang Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra ini pernah digendong sama Nabi Muhammad, tapi sayangnya digendongnya keliling-keliling Ka'bah. Kemudian ketika dia sudah menikah punya anak, siapa anaknya? Hasan Husain, digendong juga, bahkan dicium-cium. Salah sahabat yang punya anak banyak, namanya Ibnu Mas'ud, dia bilang, ya Rasulullah, aku saja memiliki 10 anak, tidak satupun aku cium anak-anakku. Rasulullah kemudian nengok, kalau kita sayang kepada siapa saja, pasti nanti akan Allah balas kasih sayang itu. Jadi barang siapa yang berbelas kasih pada orang lain, maka dia akan mendapatkan kasih sayang yang sama seperti itu. Bahkan Allah pun akan memberikan rahmatnya.
itu akhirnya itu mengenai keluarga, mengenai lingkungan. Salah satunya Nabi Muhammad selalu berusaha menekankan untuk menjaga kebersihan. Contohnya dalam hadis Nabi, at-tuhuru satrul iman, kebersihan sebagian dari iman, atau an-nazafatu minal iman. Nah, jadi bersih itu perlu. Kemudian Nabi suruh menjaga lingkungan, jangan sampai rusak lingkungan tadi. Dalam berwudu aja Nabi Muhammad selalu berusaha berhemat air. Supaya apa? Supaya air tadi itu tidak banyak terbuang dan tidak jadi mubazir. Jadi dijaga, dipelihara, kita pelihara. Seperti itu juga contoh kayak misalnya kita lampu hari udah terang matikan. Kalau misalnya memang sudah terang, kalau misalnya memang gelap hidupkan, tapi seperlunya saja. Pakai barang dan hemat akan listrik seperlunya saja. Lanjut, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebab apa? Sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, terjadi kerusakan iman. Generasi mental banyak yang kacau. Banyak maksiat di mana-mana, berjudi, berbohong, kemudian berdusta, mabuk-mabukan, merampok, banyak terjadi di kota Makkah. Makanya Nabi Muhammad sebelum jadi nabi, dia minta penyendiri dulu ke dalam sebuah gua, namanya gua apa? Gua Hira. Sampai di sanalah baru Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Apa surat yang pertama yang diterima? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya Iqra. Nah, Nabi Muhammad di situ barulah dapat peran sebagai seorang rasul. Jadi nabi sama rasul itu pengertiannya beda. Kalau nabi seorang laki-laki yang dia itu nggak usah menyampaikan apa wahyu Allah. Tapi kalau rasul dia harus disampaikan wahyu Allah tadi. Nah, nabi itu memang punya umat, tapi nggak perlu disampaikan, dia hanya sekedar berdakwah. Kalau rasul dia punya tanggung jawab besar, sambil mendidik, membimbing, berdakwah sampai itu namanya rasul, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Sampai di sini materi ibu ada pertanyaan Kak? Ya, kita adakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok, nanti ibu kasihkan kalian lembar kertas diskusi kelompok. Kemudian nanti pas diskusi kelompok, ibu minta sama kalian, nanti ibu bagi 2 kelompok, yang kelompok Hawa, kelompok Adam. Nanti maju satu persatu untuk menjelaskan gambar yang tadi. Ada gambar yang tadi kan? Ini gambarnya. Kan? Nanti kalian terangkan mengenai kejujurannya, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, bagaimana sebagus dan sepatutnya. Nah, ibu bagikan ya mengenai tugasnya. Setelah kami diskusikan yang gambar di depan ini, yang dapat kami simpulkan dari gambar ini adalah bahwa jujur itu sangat penting bagi kehidupan di dunia ini, supaya hidup kita terhalang dari dosa-dosa dan selalu disenangi banyak orang. Nah, terima kasih ya Yusra. Coba pada kelompok kita berikan tepuk tangan. Nah, sekarang kalian kelompok perempuan. Tolong maju ke depan. Orang.
yang disenangi banyak orang. Nah, terima kasih pada kawan-kawan sejarawan. Sampai tepuk tangan dulu. Dan setelah sampai di sini, tolong simpulkan materi kita hari ini. Kan? Ada yang menyimpulkan? Coba kesimpulannya, ya boleh. 1. Tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kejujuran Nabi Muhammad. Tentang apa lagi? Tentang kasih sayang Nabi Muhammad kepada sesama makhluk hidup. Ya, ada lagi? Yang bisa tambahkan? Tadi kasih sayang di kejujurannya. Dalam apa? Dalam hal apa kejujurannya? Contoh yang ada. Beragam. Dekat. Dalam Dalam membalas. Nah, dalam berdagang tadi ada tadi. Dalam berdagang gimana berdagangnya? selalu jujur. Jujur. Kalau ada apa? Kalau ada barang barang yang rusak atau barang buruk, selalu menyampaikan selalu kata jujur. Nah, demikianlah kesimpulan yang kita dapatkan. Sampai di sini materinya. Ibu adakan post test lagi. Nanti Ibu adakan post test lagi. Dari post test ini nanti Ibu akan melihat hasil kerja kalian yang tadi.